Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan untuk pelajaran kita kemarin tentang bagaimana kita orang tua dan anak-anak harus rajin. Jadi kalau ada yang belum sempat mendengarkan renungan kita kemarin, boleh kembali ke renungan pagi kemarin. Oleh karena kemarin saya terlambat untuk mengupload, padahal pelajaran kemarin sungguh baik sekali. Jadi kalau setelah selesai mengikuti ini, boleh ikut renungan pagi kemarin untuk mendengarkan keterangan di sana. Hari ini renungan kita 5 Mei 2021. Sebelum saya bagikan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Kiranya kami hari ini mendapatkan berkat firman-Mu yang indah. Siapkan tanah hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul hari ini, kesederhanaannya, ini kesederhanaan Yesus, memberikan kepadanya kesukaan. Jadi dengan sederhananya Yesus, itu membuat dia sukacita selalu. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini secara fisik dia sehat, secara mental dia sehat, secara rohani dia sehat karena dikasihi oleh Allah, lalu secara sosial dia sehat oleh karena dia dikasihi oleh manusia. Luar biasa. Ini contoh yang terbaik. Mari kita mendengarkan pekabaran hari ini. Kesederhanaan hidup Kristuslah dan kebebasannya dari kesombongan dan kesia-siaan yang menjadikan dia disukai Allah dan manusia. Ia tidak berusaha menarik perhatian untuk kehormatan. Hidup Kristus dilalui dalam kesederhanaan dan kesucian. Hikmatnya besar tetapi polos, dan usianya semakin bertambah. Maka di masa kanak-kanaknya memiliki kelembutan khusus dan keelokan yang nyata. Tabiatnya penuh dengan keindahan dan kesempurnaan yang tiada taranya. Dalam hidup Kristus, kita melihat satu-satunya teladan yang aman bagi anak-anak dan orang-orang muda. Kalau anak-anak cenderung memberontak terhadap otoritas orang tua, mereka dicela oleh hidup penebusnya yang pernah menjadi seorang anak kecil dan menurut kepada orang tuanya. Betapa sangat bertentangan dengan tabiat anak-anak dewasa ini. Kebanyakan anak-anak hidup untuk kesenangannya sendiri, untuk maksud pertunjukan. Ada beberapa yang mencoba membuat pidato-pidato yang brilian agar itu boleh menarik perhatian. Sebagian tampak berpikir bahwa nilai mereka akan ditentukan oleh penampilan mereka. Mereka sangat teliti dengan pakaian mereka dan mencurahkan banyak waktu dan harta untuk pertunjukan, supaya mereka boleh menarik perhatian. Sedangkan untuk permintaan doa sendirian atau menaruh minat untuknya, mereka tidak punya waktu. Mereka melalaikan perhiasan batin, pakaian kelembutan hati dan roh yang tenang yang diberitahukan Rasul itu kepada kita. Besar harganya dalam pemandangan Allah. Kekayaan dan pakaian adalah sangat biasa, sehingga ketika itu mungkin menimbulkan kecemburuan, itu tidak dapat membangkitkan rasa hormat dan kekaguman yang benar. Pikiran yang terlatih dihiasi dengan anugerah kelembutan dan kerendahan hati. Hati yang suci dan tulus akan terpancar dalam raut wajah, serta memiliki kasih dan rasa hormat. Kalau orang-orang muda suka menjadi kuat dalam pikiran, bersih dalam moral, teguh dalam kuasa rohani, biarlah mereka menuruti teladan Yesus dalam kesederhanaannya, dalam ketaatannya kepada pengendalian orang tua. Saudara-saudara, lihat contoh Yesus. Dia tidak boros untuk pakaian. Dia tidak boros untuk kegemarannya, kesukaannya. Kalau orang tuanya berada, dia rasa dia perlu beli Kawasaki Ninja dan dia akan gaya-gaya di sekolah atau di tempat kuliah. Ini bukan contoh Yesus. Atau kalau orang tuanya kaya, dia punya mobil, mungkin ya taruhlah Honda, berwarna merah atau warna kuning, bagus. Lalu kemudian dia mempertunjukkan kemewahan itu kepada teman-temannya di tempat kuliah atau di sekolah.
wah luar biasa seperti ini. Tapi ini bukan cara Yesus. Mengapa? Yesus mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Saudara mungkin punya uang yang banyak, tetapi ketika saudara mengajarkan anak-anak berpakaian sederhana, sama dengan sahabat-sahabatnya. Bukan juga sederhana itu bukan berarti robek-robek, bukan berarti amburadul, tapi sederhana itu adalah bersih, harganya bisa saja harganya mahal tapi kelihatan sederhana. Agar karena harga juga menentukan kekuatan atau panjang umurnya pakaian dan apa yang kita beli. Jadi bukan berarti sembarang beli itu juga cepat rusak. Tetapi sederhana adalah bagaimana penampilan itu sederhana. Dan yang paling utama adalah harta yang paling kita harus miliki adalah tabiat kita. Di sini dianjurkan kesederhanaan tabiat kita, tutur kata kita, sopan santun kita, etika kita. Kalau seorang wanita, anak muda wanita ditanya atau diganggu oleh teman lelaki, ditanya dalam pengertian mau suka berpacaran, maka dengan sopan dia harus menjawab, tidak hanyut dengan bentak-bentak menghina sang lelaki itu. Dia cukup dengan mengatakan jangan dulu, sekarang kita masih sekolah, kita belajar dulu, kita berteman dulu seperti biasanya. Maka itu akan melatih tabiat anak-anak kita. Ini sangat penting dan Yesus ajarkan ini semoga dapat menjadi satu contoh dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang-orang muda, apakah kita orang tua mengajarkan kepada orang-orang muda kita, anak-anak kita untuk memiliki mental yang baik, memiliki rohani yang baik, memiliki fisik yang baik, memiliki kehidupan sosial yang baik atau tidak. Inilah tantangan di era modern ini. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang setia dan orang tua yang terus mengajarkan anak kita untuk hidup setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini dari contoh Yesus sebagai orang muda. Biar dapat menjadi bagian kami orang-orang muda, menjadi bagian orang tua untuk mendidik orang-orang muda. Pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.